Shalom. Selamat malam, shalom juga. Saudara pasti ada di sini bukan karena saudara sudah kenyang ya. Itu Yesus bilang begitu kepada orang-orang yang mengikutnya. Karena lapar. Bukan kehebatan kita. Iya, tapi Yesus bilang begini, kamu mengikut aku karena kamu sudah kenyang, gitu kan? Terus kemudian dia bilang, janganlah melakukan seperti itu, ya. Lakukanlah seperti ini, bekerjalah bukan untuk makanan yang katanya apa akan binasa gitu, ya. Tetapi apa? Dia bilang janganlah bekerja untuk makanan yang dapat binasa, tetapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, kata-kata itu adalah perkataan-perkataan Kristus. Ketika roh kita bisa menangkap itu, ini loh, damai sejahtera itu, sukacita itu menguasai suasana atmosfer batin. Amin. Dan ketika itu menguasai atmosfer batin, saudara, maka kerajaannya itu hadir, menguasai. Nah, ketika dia menguasai, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini. Ada banyak hal yang saudara bisa lepas. Tekanan karena tanggung jawab, tekanan karena keadaan-keadaan sesaat, begitu ya. Atau hal-hal yang memang kita kemudian ingini, gitu. Dia akan terlepas. Itu hukumnya memang. Itulah hukum perjanjian yang baru. Ketika Kristus datang dan kemudian dia katakan, engkau tidak lagi datang kepada Bapa dengan aturan-aturan agamawi, ketaatan-ketaatan hukum. Tetapi kau datang ke sini lewat satu perjanjian yang baru, yaitu apa? Kamu adalah sahabat. Gitu. Kristus datang supaya saya dan saudara hidup. Artinya apa? Terhubung kembali. Dan terhubungnya itu bukan karena ketaatan. Bukan karena syariat yang sudah kita kerjakan, gitu ya. Karena tidak mungkin, tidak dapat, karena Allah itu tidak dapat dijangkau dengan semua kesiapan, semua dimensi kesempurnaan dari sisi perspektif manusia, gitu. Ya. Tetapi Allah sendiri yang secara jasmaniah, ya, kepenuhannya itu ada di dalam Kristus. Saudara kalau pernah dengar ya, saya lupa ayatnya, dia itu adalah gambaran Allah. Dia itu adalah cahaya. Ya. Ya, dia itu adalah cahaya Allah, dia itu gambaran Allah. Artinya Bapa yang adalah roh itu saudara bisa lihat dan nikmati di dalam Kristus Yesus. Jadi dia datang bukan untuk apa? Dia datang bukan berakhir dengan penebusan dosa saya dan saudara. Saya ulang ya. Dia datang bukan untuk satu tujuan akhir menebus saya dan saudara atau menghapus dosa saya dan saudara. Dia datang untuk menghapus seluruh dosa dunia. Dia datang untuk menebus orang yang mau percaya kepadanya. Ya, tetapi itu bukan akhir. Karena sesungguhnya dia datang supaya apa? Persekutuan yang intim dengan Bapa itu kembali terjalin. Sehingga Allah, Yahweh Elohim, itu nama Bapa, Yahweh Elohim, itu kemudian bisa bilang, aku adalah Allahnya dan mereka adalah umatku. Jadi ada satu hubungan yang dalam satu persekutuan gitu, yang apa? Yang dekat sehingga saya dan saudara bisa memanggil dia, ya Bapa kami yang di surga. Itu kebenaran, ya, itulah perjanjian baru yang Kristus datang bawa ke dunia ini.
Dia menjadi imam besar agung. Dia menjadi perantara perjanjian yang baru itu. Dia yang datang kepada Bapa dan saya dan saudara itu tersembunyi di dalam Kristus. Bapa lihat Kristus ketika lihat saya dan saudara. Nah, Amin. keadaan ini itu tidak kita rasakan bahwa tidak serta-merta terjadi, bukan? Dan itu yang Paulus kemudian ulas, curhat, dan kemudian tuliskan dan sampai kepada saya dan saudara melalui tulisan-tulisan, terutama di dalam Roma pasal 7 dan 8. Semua itu mau berkata mengenai hidup. Hidup, ya. Kemarin tuh saya sudah sampaikan mengenai apa? Yohanes 10 kan, ayat 10b berkata, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Kalau saya ngomong begitu ya, kalau saudara dan saya boleh kembali merenungkan ayat itu, aku datang ya supaya kamu mempunyai hidup. Aku datang supaya kamu apa? Memiliki hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Let's get to the perfect one. Oke. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Oke? Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Apa yang saudara bayangkan dengan perkataan firman itu? Ya, menarik. Berarti Itu sering kan? Sering banget kita dengar ayat itu ya. Wah, Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Boleh langsung disambung. Ya, ada orang yang pengen menjelaskannya di frasa yang terakhir gitu ya. Dalam segala kelimpahan. Ada apa yang saudara tangkap dari ayat itu? Ya, Boleh, Pak Tadus silakan. Yesus datang supaya kita terhubung kembali, mempunyai persekutuan dengan Allah kembali. Itulah hidup. Oke. Jadi Pak Tadus sampaikan bahwa Yesus datang memberi kita hidup, artinya kita kembali memiliki persekutuan ya, yang intim dengan Bapa. Nah, teman-teman yang lain ada nggak? Apa yang teman-teman tangkap dari ayat itu? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ayo. Saya ini ya, ini ayatnya nih, saudara. Ini ayat yang sangat terkenal. Maksudnya sering sekali di highlights gitu ya. Lawannya yang di atas. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini boleh juga nih dua-duanya dimunculkan ya. Saudara kalau sambungkan dengan Roma pasal 7 ini ya dan 8 menarik kan? Hah? Ini bagian pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau saudara sambungkan dengan Roma pasal 7 ayat keberapa? 8 dan 11. Ya, coba lihat. Ya, di dalam perintah dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dilanjutkan, dalam perintah dosa mendapat kesempatan menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Dosa mendapat kesempatan membangkitkan dengan cara menipu dan dia membunuh aku. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Oke, ada yang mau sharing? Ada yang mau kasih tahu nih? Apa ini? Menurut saudara apa nih? Kita coba kasih itu ya. Nah, terus kita kasih yang 8 ayat 2 gitu. Nah, ya. Iya. Karena ini. Oke. Nggak bisa semuanya ya. Ya, tapi bisa lihat ya. Atau saya balik ya. Yang ini yang di atas. Oke ya, nih. Di bawahnya aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum, dosa, dan maut. Boleh juga dikasih ayat satunya. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Boleh mungkin ada pemahaman lain atau paling tidak bilang sama gitu. Hah? Sama atau nggak tahu. Kan beda tuh. Ya, dengan Yohanes 10 tadi. Saya sering dengar ayat itu dan saya sering dengar banyak pemahaman. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Nggak tahu ya, kayaknya nggak tahu atau ragu untuk menjawabnya. Oke. Saudara, kalau begitu nanti di sel grup juga sama aja. Saudara harus disinilah cara paling gampang untuk menimba semakin sebanyak-banyaknya, ya. Karena leader itu menyampaikannya di sel grup pasti terdegradasi itu, ya, pasti turun presentasinya, gitu ya, dari mentor. Nah, boleh saya yang lanjutkan ya, saudara. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Kalau hidup di situ kaitannya dengan hidup jasmania, Yesus Yesus tidak datang. Itu juga orang mempunyai dan dapat mengendalikan hidup jasmanianya, kan begitu. Kecukupan fasilitas jasmani. Buktinya ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan tidak kenal Yesus, mapan dan cukup secara fasilitas fisik jasmani. Berarti kalau Yesus datang untuk hidup seperti itu berarti apa, saudara? Bukan hidup itu yang dimaksudnya. Karena kalau itu berarti Yesus tidak perlu datang, kan? Karena tanpa Yesus orang juga memiliki dan dapat dan mampu untuk menggapai, ya, menikmati, ya, fasilitas kehidupan seperti itu. Itu pertama ya. Ya, jadi kalau kita dengar gitu ya, semenggebuh-gebuhnya gitu kan, atmosfer ya rohani di dalam satu persekutuan ya. Tapi ketika saudara mendengar bahwa dan dia datang supaya engkau memiliki hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, langsung pikirannya bercabang ya. Yes, amin gitu ya. Nah, saudara terkorelasi dengan keadaan-keadaan fisik dan jasmani tidak nyambung. Itu pertama ya. Karena bukan itu yang dimaksud. Kata hidup di situ itu zoe, ya. Zoe, ya. Bukan kehidupan yang sifatnya fisik atau jasmania, ya. Nah, saudara, zoe atau hidup yang dimaksud selama ini kita sudah bahas, ya. Bukan juga kemudian orang pikir iya, hidup yang dimaksudkan adalah nanti.
nanti ketika apa? Ketika dia datang, gitu ya, ketika dia datang, maka apa? Maka sekalipun saya mati, gitu ya, sekalipun saya mati, itu akan dibangkitkan dan memiliki hidup yang berkelanjutan, namanya hidup kekal, gitu ya. Tidak berhenti hanya di dalam kematian secara fisik di dunia ini. Tapi nanti dibangkitkan. Ada juga kan pemahaman begitu. Gitu. Nanti. Nah, itu adalah pemahaman yang terbatas kan. Sangat terbatas. Karena apa, Saudara? Tidak mungkin ya orang yang tidak memiliki hubungan. Saya ulang ya. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki hidup atau sejak dari bumi ini, sejak dia hidup di bumi ini, itu kemudian tiba-tiba nanti dalam, ya, itu tiba-tiba kemudian nanti di dalam, ya, di dalam di masa akhir zaman, kemudian tiba-tiba dia dibangkitkan. Itu tidak mungkin juga. Tidak mungkin. Ya. Karena apa? Karena orang yang dibangkitkan di akhir zaman, itu siapa, Saudara? Siapa yang dibangkitkan di akhir zaman? Pertanyaannya susah-susah ya. Orang percaya. Orang percaya. Orang yang memiliki hubungan dengan Bapa. Orang yang memiliki hubungan dengan Bapa. Ini pertanyaannya menjebak nih sebenarnya ya. Ya, bukan menjebak juga ya. Jadi kalau memperhatikan pertanyaan sebelumnya atau konteks sebelumnya, saudara pasti bisa terjebak. Siapa yang dibangkitkan di akhir zaman? Semua orang mati, Pak. Jadi semua orang itu dibangkitkan di akhir zaman. Tapi bedanya adalah apa? Bedanya adalah mereka dibangkitkan pada waktu yang berbeda. Ya. Mereka dibangkitkan pada waktu yang berbeda. Nah, perbedaan dibangkitkannya ini itu adalah terkait dengan siapa mereka. Siapa mereka, ya. Nah, tadi ada di awal ya onsi ya kalau nggak salah bilang orang percaya. Ya, tadi Vanes bilang orang yang memiliki hubungan dengan Bapa. Nah, saya balik ya. Yang pertama adalah orang yang memiliki persekutuan intim dengan Bapa, itu definisinya ada itu. Orang yang memiliki persekutuan dengan yang intim dengan Bapa itu adalah orang yang disebut di Roma 8 ayat 14 sampai 16. Orang yang oleh Roh Kudus bersaksi bersama dengan rohnya ya bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Di mana mereka berkata ya Abba, ya Bapa. Mereka punya hubungan. Nah, orang ini itu dibangkitkan ya pada saat Yesus datang. Yesus datang, mereka dibangkitkan. Mereka dibangkitkan dan kemudian apa? Berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Ya. Mereka inilah yang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Jadi hidup yang dimaksud ya. Yang hidup yang dimaksud untuk orang-orang yang memiliki hubungan ini adalah hidup yang benar-benar berharga tinggi, yakhar. Itu adalah hidup yang di dalam hidup itu adalah hidup yang mendapat bagian di dalam kekudusannya Allah yang dicatat di Ibrani ya di kitab Ibrani, mendapat bagian di dalam kekudusannya Allah. Nah, itu yang pertama ya. Hidup yang dimaksud adalah hidup pada saat mereka dibangkitkan, tetapi apa? Orang yang bernilai tinggi. Ya, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya.
Yakhar, ya, bernilai tinggi. Itu artinya apa? Mulia. Gitu. Orang yang apa? Mengalami pembaharuan rohnya sampai rohnya itu mulia. Gitu. Ya, sampai rohnya itu mulia. Kalau saudara lihat ini ya, saya rubah ya. Ya. Ini rohnya apa? Rohnya menjadi mulia, ya. Roh manusia ini menjadi mulia. Mereka apa? Mendapat apa? Bagian, ya. Kalau saudara lihat di atas ya, bagian di dalam kekudusan Bapa. Oke, sorry. Harus ini ya. Nih, saudara ya. Mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Sering dengar ya, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Itu orang yang rohnya itu melalui pembaharuan sehingga mendapatkan kemuliaan. Nanti kita akan bahas satu sesi mengenai kemuliaan. Ya, transformasi di dalam kemuliaan. Dari kehilangan kemuliaan sampai memiliki pancaran kemuliaan yang bisa pudar seperti Musa, sampai dia memiliki kemuliaan penuh di dalam kemuliaan Allah. Itu rohnya. Roh manusianya menjadi mulia. Nah, ini yang disebut mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Penuh Roh Kudus. Mereka itu dibangkitkan dan yang tidak mati itu dalam sekejap diubah untuk berjumpa dengan Kristus di atas awan-awan. Ya, tidak sampai ke sini, saudara. Ya. Berjumpa di awan-awan, ya, dibangkitkan. Nah, mereka memiliki hidup itu. Tapi saudara bisa lihat, siapa mereka? Itu adalah orang yang apa? Tadi disebutkan ya, memiliki hubungan persekutuan yang intim. Yang memiliki ya di dalam dirinya Roh Kudus bersaksi bersama dengan rohnya bahwa mereka adalah anak Allah. Mereka melalui apa? Melalui suatu proses. Ya, proses pembaharuan sehingga sampai disebut anak-anak Allah, ya. Nah, jadi tidak instan kan? Jadi sejak sekarang ini di sini ketika Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan," itu artinya apa, saudara? Bagi orang yang sampai pada tujuan akhir, yaitu memiliki hubungan persekutuan yang intim yang hilang di Eden oleh Adam karena dosa. Yang disebut kehilangan kemuliaan itu, kekurangan kemuliaan itu, kembali ditemukan dengan cara apa? Roh Kudus, ya, sebagai jaminan menggiring roh manusia itu sampai dia apa? Terbiasa berperilaku seperti yang Roh Kudus kehendaki, sampai di dalam prosesnya ya mengalami satu didikan, hajaran gitu ya. Tetapi dalam didikan hajaran itu kemudian ada kemenangan-kemenangan gitu. Ya, di dalam didikan dan ajaran itu dia diperlengkapi. Maka ada kata-kata dipenuhi Roh Kudus, kan? Diperlengkapi sampai dia benar-benar stoikeo, ya, pneumakai stoikomen. Dia menjadi seirama dengan Roh Kudus. Ya. Dan itu di situ kalau saudara pernah ingat ya, itulah orang menjadi tawanan roh. Ya, Paulus pernah bilang, "Aku tidak tahu, aku ke sana tapi aku tidak tahu, aku hanya mengikuti apa kata roh." Satu keadaan, ya, satu stage di mana orang itu seirama, apa yang roh mau itu yang dia ikuti. Dia tidak sama sekali benar-benar tidak hidup, tidak mengikuti keinginan atau kemauannya, gitu. Ya, Roh Kudus itu berbicara, ya, berbicara dan kemudian dia dengan pekah menangkap pesan, ya, kemudian dia bergerak. Kalau tidak jelas, dia berhenti seperti Yosua, gitu ya. Kalau engkau tidak berjalan di depan, kami tidak akan bergerak dari sini. Saudara, itu yang Yesus datang. Aku datang supaya kamu memiliki kembali hubungan intim itu.
Dan kalau saudara lihat, dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Ya, kelimpahan di situ kalau kita kaitkan dengan hidup atau hubungan, ya, maka itu bicara mengenai kemenangan-kemenangan. Saudara ingat ya, 7 kata, ya, kata barang siapa menang dalam kitab Wahyu, ya. Itu bicara mengenai apa? Kekayaan dari apa? Kemenangan-kemenangan itu. Itulah yang disebut hubungan yang berkelimpahan. Hubungan persekutuan intim dengan Bapa di dalam segala kelimpahannya. Gitu. Ya. Jadi kita berlomba, saudara. Nah itu ya. Kita berlomba-lomba, ya. Di dalam apa? Di dalam mendapatkan bagian di dalam kekudusannya Allah. Berlomba-lomba di dalam mendapatkan bagian, ya, di dalam apa? Di dalam hubungan yang intim dengan Bapa di surga, ya. Sesering mungkin saudara pakai kata Allah, ya. Allah itu adalah Yahweh Elohim. Itulah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, ya. Kalau Tuhan itu, kalau Allah itu, ya Allah itu God, saudara, ya. Ya. Kalau Allah itu God, kalau Tuhan itu Lord, ya. Jadi kalau ada Tuhan itu ada hamba, ya. Ada Tuhan itu ada hamba. Ya. Ada Lord, ya, ada servant, ya. Kalau hamba itu apa? Slave, ya. Ada master, ada slave, ya. Nah, saudara terbiasa dengan kata Allah, ya. Allah Yahweh Elohim. Itu nama Bapa di surga, ya. Oke. Kita menyebut Yesus sebagai Tuhan karena apa? Kita ini hambanya. Gitu ya, dalam konteks kita ini hambanya. Kita ini mengikut Dia, gitu ya. Kita tidak lebih, ya, hamba manakah yang katanya apa? Yang lebih besar dari tuannya, kan? Hamba mana yang lebih besar dari tuannya, gitu ya. Tapi ada kata-kata yang menarik di ayat itu. Tetapi ketika murid itu katanya sudah belajar, maka dia sama dengan gurunya. Nah, ya. Oke. Nah, teman-teman, itu pertama, ya. Kristus datang supaya supaya saudara dan saya mempunyai hidup, mempunyai kembali hubungan itu. Itu menjadi berita utama, ya. Itu menjadi berita utama, pesan utama, ya. Pesan utama bahwa harus dikembalikan hubungan yang sudah putus itu. Tidak dapat melalui ritual agamawi, ketaatan hukum seperti Taurat, begitu ya. Tetapi melalui satu korban, ya, melalui satu korban, dan itu adalah Allah di dalam Kristus Yesus menjadi korban, dan kemudian dengan korban ini kita dengan penuh keberanian memasuki tahta kasih karunia Allah itu. Nah, caranya itu adalah apa? Dia datang sebagai hidup. Yohanes 1 ayat 4, ya. Di dalam Dia itu ada hidup. Dia datang memberi kita hidup, ya. Supaya kita mempunyai hidup. Kita memiliki kembali hubungan itu. Ini harus, ya, saudara, ya. Kalau perhatikan pemimpin muda yang kaya, ya, sering diartikulasi dengan menjual, ya, bagaimana untuk masuk ke dalam kerajaan surga, sering diartikulasikan lebih kepada menjual segala milik dan kemudian apa? Kemudian kau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sesungguhnya poin yang sangat penting di situ, saudara, adalah maka engkau akan memiliki harta di surga. Jadi supaya seseorang dapat
mengikut Yesus, ya, tidak dengan semua ketaatannya terhadap hukum, termasuk hukum Taurat. Yesus bilang kepada kepada pemimpin muda yang kaya ini, kalau engkau hendak sempurna, kesempurnaan itu kaitannya dengan apa? Kesempurnaan itu kaitannya dengan apa? Dengan kemuliaan. Jadi Kristus harus sampai kepada apa? Kesempurnaannya untuk dapat mengambil bagian dalam kemuliaan. Dan tahu nggak saudara, kesempurnaan itu Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi, saudara bisa bayangkan, ya, bagaimana teladan itu. Kan Kristus harus taat kepada apa yang harus dideritanya untuk mencapai kesempurnaannya. Di dalam itulah dia dapat menerima kemuliaan. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Penderitaan ini adalah ketaatan yang harus dia ikuti untuk mencapai kesempurnaan. Itulah kemuliaan. Nah, saudara, itu menarik ya. Itulah proses, ya. Itulah cara, itu adalah dimensi untuk apa? Dikatakan memiliki persekutuan dengan Bapa yang intim kembali. Ini yang menjadi jawaban, saudara, ya. Ini yang menjadi jawaban. Kenapa kenapa Yesus bilang kepada pemimpin muda yang kaya itu bahwa supaya engkau memiliki harta di surga. Ini kebetulan juallah segala milik karena dia kaya. Sebenarnya Yesus yang mau bilang apa? Lepaskanlah dirimu dari apapun. Ya, Lukas berapa itu ya? Lukas 13 ayat 24 kalau nggak salah ya. Atau Lukas 13 ayat 26 ya. Barang siapa yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi menjadi murid. Saudara bisa bandingkan itu? Ya. Di Matius 19 itu, ya, perumpamaan pemimpin muda yang kaya itu, dikatakan bahwa apa? Engkau harus menjual segala milikmu. Juallah segala milikmu. Kalau engkau hendak sempurna, jual segala milikmu, maka engkau akan mendapatkan harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Baru sambung saudara apa? Yesus bilang, lalu datang dan ikutlah aku. Lalu Lalu engkau bisa jadi murid. Ya. Jadi di antara melepaskan melepaskan segala sesuatu ya untuk mengikut Yesus, itu ada sesuatu di tengahnya. Ini mengenai hubungan. Engkau harus punya harta di surga. Engkau harus mengarahkan hati ke kerajaan surga. Ini yang membuat perbedaan. Engkau tidak lagi akan menghampiri Bapa di Gunung Gerizim atau di Yerusalem kepada perempuan itu dia katakan, tetapi apa? In spirit, di dalam roh, di dalam rohmu, di dalam batinmu itu loh. Dan di dalam kebenaran. Ya, artinya apa? Di dalam Kristus yang menjadi pemprakarsa dari semua. Ya, menjadi aitios, menjadi pokok, pokok dan ini menjadi penggerak dari semuanya. Gitu. Menjadi sumber, menjadi penggerak, menjadi pokok dari semuanya. Jadi hanya di dalam rohmu dan di dalam Kristus yang adalah penggerak dari semuanya, gitu. Ya. Ini menjadi korban yang sempurna. Sempurna artinya mencapai kemuliaan, tetapi harus melewati ketaatan pada penderitaan untuk mencapai ke situ. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hidup bagi orang-orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa di surga, gitu ya. Mereka dibangkitkan akhirnya bukan pada akhir zaman saja. Mereka pertama kali dijemput oleh Yesus Kristus Tuhan. Untuk berkah bagi orang yang ada di dalam Kristus. Ayatnya bilang apa? Sebab melalui hukum roh kehidupan,
melalui satu dinamika di mana saudara kembali memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka saudara di dalam Kristus menikmati kemerdekaan itu sesungguhnya. Nah, saudara, itu untuk orang-orang yang itulah tujuan Kristus sesungguhnya datang ke dunia ini. Ya, supaya karena apa? Karena dia melakukan kehendak Bapa. Dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa itu adalah apa? Percaya kepada Kristus. Ya, Yohanes berapa tuh? Ya, inilah kehendak Bapa, supaya kamu percaya kepada anak, gitu kan? Itu. Dan percaya kepada anak itu artinya anak bilang apa? Anak bilang bahwa lepaskan dirimu dari segala sesuatu supaya kau punya harta di surga. Saudara, saya mau bilang begini. Sehebat apapun, sekuat apapun, seniat apapun, seberusaha apapun kita coba untuk taat secara agamawi, saudara pasti sudah memiliki perjalanan rohani. Kita semua, kita masing-masing. Ya. Tetapi kalau kita tidak memiliki kebenaran yang hakiki ini, itu luar biasa. Itu tidak mungkin loh, saudara. Kita kehilangan arah gitu. Di tengah perjalanan, di mana ada konflik di dalam jiwa, gitu ya. Artinya apa? Ada kodrat dosa di dalam daging yang membangkitkan keinginan, rupa-rupa keinginan yang menipu, yang membinasakan. Dan saya dan saudara menikmati itu kan, mengalami itu kan. Kita bilang, wah, jatuh lagi. Aduh, seandainya, harusnya saya tidak melakukan itu lagi. Gitu. Kenapa ya? 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gue tinggalkan, tapi sekarang kenapa gue balik lagi ya? Itu bukan cerita-cerita yang asing, saudara. Itu adalah hal-hal yang sering kita. Tetapi kalau saudara dan saya ya menemukan satu titik, satu rahasia kebenaran itu, bahwa ketika Kristus datang sesungguhnya dia masuk ke dalam apa? Ke dalam roh batin saya dan saudara. Rohnya Kristus itu kembali menghidupkan, ya. Artinya apa? Kembali menciptakan hubungan di dalam persekutuan intim dengan Bapa itu. Ya. Itu kenapa Yesus berkata, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Itu bukan statement atau rules atau hukum. Ya. Itu adalah sesuatu yang hidup. Ketika saudara dan saya bilang, Bapa kami yang di surga. Saudara sungguh-sungguh mengatakannya? Mungkin. Tapi apakah saudara sungguh-sungguh merasakannya? Belum tentu. Itu tergantung dengan suasana, keadaan batin kita. Di mana roh kita bereaksi dengan itu. Ya, Roma 8 ya, ayat berapa? Ayat 15 kan berkata roh itu, Roh Kudus. Ya, bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang sedang mau dididik dan digiring untuk kembali berperilaku terbiasa sesuai dengan Roh Kudus. Jadi fokus orientasinya berbeda. Ya. Nah, menarik saudara, karena apa? Karena ya Paulus bilang kita ada di dalam apa? Tubuh yang fana. Kemah yang apa? Kemah yang sementara. Caranya hanya roh saudara harus roh saudara harus dihidupkan untuk memiliki persekutuan itu. Dan caranya untuk memulai adalah harta di surga. Hatinya ada di surga. Abraham mau pulang. Saudara, itulah kemenangan-kemenangan dari setiap proses hukum roh yang menghidupkan itu. Ya, saya mau tadi siang kita ada chit chat gitu ya di cell group. Saya mau ada 1-2 orang yang share apa yang teman-teman tangkap dari pembicaraan itu.
dari diskusi itu. Mungkin Yanti, kebetulan Yanti yang naikkan ini kasusnya ya. Apa yang kamu tangkap dari diskusi kita yang lumayan tuh? Kalau teman-teman buka ya, teman-teman yang ikut di sel group itu buka itu kan lumayan ya, mungkin ada puluhan ya message chat di situ. Nah, Yanti ya, ada Yanti, ada ya Amanda kan. Apa yang ditangkap dari situ? Ini sama kan yang barusan saya jelaskan? Ya, apa ininya? Apa yang menjadi esensinya? Ya, ada Mira, ada Onsi, Yanti, Yuli, Minarti, ada Vanes, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi di sel group saya sempat bertanya tentang maksud dari di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi di situ saya tidak mengerti tentang kata-kata itu, dan tadi sudah dijelaskan bahwa apa yang kita lakukan di dunia, yang menuruti kehendak Allah, dan kita melakukan segala sesuatunya menuruti kehendak Allah, dan hubungan kita dengan Allah berarti kita sedang berjuang untuk mengumpulkan harta kita di surga. Jadi jika kita melakukan kehendak Allah, berarti kita sudah berjuang untuk mengumpulkan harta kita di surga. Menarik sekali. Pak Tadus baca nggak chatnya? Baca, saya baca. Baca, oke. Pak Lepri juga baca. Yang dijelaskan Yanti nggak ada di chat sama sekali loh. Jadi menarik ya. Nggak usah ini. Karena gini. Bener, ini nggak, Yanti nggak apa-apa. Tapi tahu nggak? Sangat mudah kita terdistorsi atau distracted. Ya, beneran. Ini, saudara, kalau orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak mudah menangkapnya, bagaimana mungkin saya dan saudara kemudian terlalu pintar terus tangkap itu? Ya memang enggak. Memang tidak. Ya. Memang tidak loh. Ya. Ini saya kasih contoh nih. Ini kita chat-chat itu panjang itu, malah Yanti bilang begini. Apapun yang kita kerjakan atau lakukan di bumi ini, kehendak Tuhan itulah harta yang kita kumpulkan di surga. Itu persis dengan orang Farisi itu. Yang kita hindari dalam diskusi itu. Nggak apa-apa Yanti ya, nggak apa-apa. Ini tidak mudah memang ditangkap. Itu yang saya bilang tadi. Sama seperti yang kita lihat dalam bacaan Matius 19 itu. Ya. Ya. Ya, ada yang mau ulang apa yang saudara tangkap? Soalnya tadi di terakhir itu ada berapa orang itu amin. Sepertinya sudah jelas gitu ya. Siapa? Siapa lagi? Onsi. Oke, disebut loh. Onsi mau? Nggak, soalnya kan Kak Asti yang oke. Nggak, tapi ingat ya, ini persis nih diskusinya, ya. Ini saya juga mau review nih. Kebetulan saya pikir bagus nih Pak Tadus ya. Kebetulan kan bagus tuh panjang diskusinya. Saya pingin juga ada refleksi gitu. Siapa aja tadi ya? Coba Onsi, apa yang Onsi tangkap? Harus baca ulang. Oke, nggak apa-apa ya. Coba baca ulang ya.
Atau ini, Vanes, coba. Tahu nggak? Oke, baik. Tadi diskusi tentang pertama itu tentang rumah Bapak ya. Jadi tadi Kak Yanti yang tanya, katanya bagaimana supaya kita bisa melabuhkan hati, pikiran, semua seluruh hidup kita ke rumah Bapa. Begitu pertanyaannya. Jadi berdiskusi sampai bisa membahas tentang bagaimana mengumpulkan harta di surga, atau tadi ayat yang dikatakan dalam Matius, tadi yang tentang di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Menurut yang saya tangkap dari diskusi tadi, artinya kalau kita mau hati kita terarah ke surga atau kerajaan Bapa, kerajaan surga, maka kita kalau kita mau mengarahkan hati kita ke kerajaan Bapa, maka kita akan mau untuk digiring, mau untuk diajar dan dididik. Kita akan menjadi murid, karena kalau kita belum mengarahkan hati kita ke kerajaan surga, kerajaan Bapa, maka tidak mungkin kita mau diajar atau dididik. Kalau kita hanya ingin hidup sewajarnya seperti kita mau hidup di dunia. Jadi menurut saya, kalau kita mau mengarahkan seluruh hidup kita ke kerajaan Bapa, maka kita akan digiring oleh Roh Kudus. Karena orang yang mau digiring adalah orang yang digiring oleh Roh Kudus, atau orang yang hidup dalam hukum roh kehidupan, adalah orang yang melabuhkan, orang yang menyerahkan seluruh hidupnya atau mengarahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Mungkin itu yang saya dapat pahami. Terima kasih. Nah, memang sulit untuk menangkap ya. Saya perhatiin tuh emang sulit untuk tangkap esensinya ya. Barusan itu dijelaskan adalah mengenai bagaimana kita dalam pertumbuhannya, ya kan? Yang kita bahas tadi itu, ya, kalau mau lihat benar-benar intinya, ya, sesuai dengan konteks kita malam hari ini adalah Matius 5 ayat 20 bilang apa? Ya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat atau orang Farisi, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu dimulai dengan pertanyaannya Yanti. Ya, kita harus baca firman dan berdoa. Kan gitu tuh. Sederhana, dibilang kita harus baca firman dan berdoa gitu. Itu kan sebenarnya supaya artinya supaya kita berkenan gitu ya, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi saya timpalin dengan ayat itu. Ya. Apakah kita bisa seperti ahli Taurat yang sangat taat terhadap Taurat? Ya, orang Farisi yang disiplin dalam kehidupan agamawinya gitu. Yesus bilang kalau engkau tidak lebih benar, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar, ya. Tidak lebih benar. Artinya apa? Tidak merupakan refleksi dari kebenaran. Nah, berarti ada kebenaran dong. Yang sungguh-sungguh itu apa? Itu kan yang kita bahas itu. Persis dengan bahasan seri roh yang menghidupkan ini. Karena di luar itu, jangan orang bilang kita taat, kita ini. Loh, ahli Farisi, ahli Taurat, saudara.
Ya, pemimpin muda yang kaya datang kepada Kristus. Ya, hal baik apa lagi yang harus kulakukan? Itu harus menjadi benar-benar perhatian loh. Ya, jangankan itu, mungkin saya dan saudara baru mau berjuang sama seperti ahli Taurat atau orang Farisi. Di dalam ketaatan agamawi, ya di dalam apa? Di dalam pengikutan terhadap rutinitas agamawi, ya, liturgi agamawi atau ketaatan kepada hukum-hukum. Mungkin tuh. Kemungkinan besar malah. Kalau sampai tidak memahami atau menangkap yang dimaksud, tidak lebih benar di kaiosune. Tidak lebih benar di kaiosune. Itu adalah refleksi dari aletheia atau kebenaran. Nah, kebenaran yang mana nih? Gitu. Itu yang kita bahas. Makanya tuh saya ini menarik kan Pak Tadus. Itu sampai setiap pertanyaan tuh saya sengaja stop di mana, setiap jawabannya saya cut hanya untuk supaya apa? Sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya itu. Apa yang bisa coba saudara bayangkan? Kalau hidup keagamaan tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Itu dua gambaran apa? Ahli Taurat itu perfect, sempurna melakukan Taurat. Orang Farisi itu disiplin dalam apa? Hal-hal agamawi. Dalam doa sampai dia apa? Berdiri di ujung-ujung sudut jalan gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau tidak lebih benar, artinya tidak merupakan refleksi dari kebenaran. Kebenaran yang mana nih? Nah, itu nyata di dalam, ya kan saya jelaskan itu teman-teman ya. Itu nyata di dalam apa? Coba perhatikan ya teman-teman yang diskusi tadi ya nggak apa-apa. Memang ini tidak mudah. Roh Kudus yang akan menyingkapkannya di dalam saudara. Karena ini adalah kita menerimanya saudara ya. Kita ini menerimanya pasti masing-masing. Kebenaran yang sama. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan saya dan saudara itu punya takaran yang berbeda. Itu tergantung apa? Tergantung kapasitas yang kita buat. Ya. Dan kapasitas ya yang kita buat itu tergantung dengan apa? Bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita mau digiring, dididik, dihajar. Kemudian sampai kita berperilaku terbiasa seperti Roh Kudus. Sampai seirama dengan yang Roh Kudus mau. Itulah kapasitas. Saudara, kalau mengikuti putaran itu kan namanya putaran kekudusan. Nih kan? Ini tuh putaran kekudusan nih. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Disinilah kemenangan-kemenangan itu lebih dari pemenang. Artinya banyak kemenangan. Barang siapa menang. Karena memang melewati proses ini berulang-ulang. Ya. Peripateo, saudara, ini kata peripateo itu adalah work in cycle, berjalan berkeliling pada satu lingkaran yang sama, ulang. Ya, biasa bohong, biasa tipu, situ terus, ulang sampai tidak lagi, ulang sampai tidak lagi, ulang sampai tidak lagi, ulang sampai tidak, sampai terbiasa tidak lagi bisa, gitu. Ada sesuatu yang seperti mengganjal dalam dirinya kalau dia lakukan. Karena sudah terulang-ulang dibiasakan untuk tidak melakukan itu. Itu kemenangan. Demi kemenangan. Membuat satu kapasitas. Itu membawa saudara dan saya kepada kekudusan. Artinya apa? Dipisahkan dari sifat yang itu saja dulu. Satu. Kedua, mungkin ada yang lain. Ketiga, diulang lagi. Saudara, sekali lagi, dikuduskan. Sampai saudara, itu adalah kemenangan. Dikuduskan kemenangan. Sampai saudara mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Itu, ya, itulah pembaharuan roh dan pembaharuan jiwa, ya, pikiran itu. Ya, nah. Apa yang dapat membuat menjadi lokomotif penggerak utamanya? Itu ya,
Yesus bilang kepada pemimpin muda yang kaya itu, ya, digabung ya Injil Lukas dan Matius itu. Di Lukas itu dibilang dia pemimpin, ya. Atau di Markus saya lupa yang mana, tapi kemudian ya orang baik, pemimpin baik yang muda dan kaya, ya. Yesus bilang kepada dia, juallah segala milikmu, lepaskan apa, ya, supaya kau memiliki harta di surga. Jadi saudara dan saya dapat masuk ke dalam proses untuk kembali terhubung dengan Bapa itu dengan satu saja dulu. Harus dengan titik mulai yang pertama. Ya, harta di surga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu pasti berada. Artinya hati di surga. Kita mau bilang bukan bumi ini, bukan fasilitas dunia ini, bukan apa, kemewahan, bukan jabatan, bukan sanjungan, bukan martabat posisi di dunia ini yang menjadi kekayaanku. Tapi ketika aku mengenal dia, dan kerajaannya, ya, itulah yang menjadi hartaku. Dimulai dari situ. Saudara baru masuk ke dalam apa? Yesus bilang, lalu datang dan ikutlah aku. Pak, jadi kita nggak perlu taat lagi. Nggak perlu baca firman, nggak perlu berdoa. Ingat. Yesus bilang, lalu datang dan ikutlah aku. Lalu datang dan jadi murid. Karena kalau kau jadi murid, kau pasti bisa dididik. Bisa diajar. Bisa diubah. Bisa dibaharui. Ya, bisa apa? Mencapai kekudusan, bisa mencapai kemuliaan. Ya. Oke. Jangan pernah lupa itu. Ya, saudara, itu gampang sekali orang terdistract itu. Itulah perbedaan utamanya, ya. Ya. Makanya ya, tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari kasih Allah, gitu, ya. Kenapa? Kok bisa gitu? Karena kita tidak hidup diawali dengan hukum, ketaatan kepada hukum, ya. Dari liturgi agamawi, tidak. Kita dimulai dari satu hubungan. Nah, hubungan ini bukan berarti kemudian gampangan. Justru hubungan ini, gitu ya, yang dapat kemudian kembali mempersatukan kita dengan Bapa. Emang hanya satu ini jalannya. Saudara kalau kemudian memahami ini, saudara jadi bisa mengerti. Kok bisa ya? Henok keturunan ke-7 dari Adam. Nuh keturunan ke-10 dari Adam. Bisa. Ayub yang bukan orang Yahudi. Daniel. Daud. Karena mereka apa? Mereka terfokus pikirannya kepada satu kebenaran ini nih. Ya. Ya. Kebenaran ini. Kebenaran yang sama. Dari Allah yang sama. Kasih tahu. Ini mengenai hubungan. Ini mengenai hubungan. Nah, bersyukur kepada Allah, ya. Nah, makanya saudara pasti bisa bertanya, kenapa bisa Abraham, Yakub dan Ishak ada dalam kerajaan surga? Ya. Sementara untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu kan kita harus menang. Kita harus melalui pertandingan iman. Kita harus lewat Kristus yang adalah jalan. Kita harus melewati Kristus yang adalah hidup. Artinya yang mengembalikan hubungan itu. Kok bisa dia? Saudara bisa jawab itu sekarang. Ya. Kristus memang kemudian menjadi apa? Menjadi aitios, menjadi pokok, menjadi penggerak. Ya. Tetapi sesungguhnya yang menjadi ya kebenaran yang hakiki di dalamnya adalah kembali memiliki hubungan. Nah, setiap orang-orang saleh ini disebut begitu ya, orang-orang saleh perjanjian baru ini, Henok keturunan 7 dari Adam, Nuh keturunan 10. Jadi saudara, kalau sampai Nuh itu ya, mereka itu kan usianya itu 800 tahun, 900 tahun gitu ya, Lamek, Metusalah, sampai Nuh itu berarti sekitar 7.000-an atau 8.000 tahun. Ya, jadi sejak Adam itu dunia diciptakan, itu setelah 7.000, 8.000 tahun, itu kemudian lenyap itu.
kemudian ada Nuh dan 8 orang melanjutkan satu kehidupan yang baru. Muncullah orang-orang lain kan? Ya, muncul Daniel, Abraham, ya, Ayub, ya. Nah, ya. Nah, saudara, itu terkait dengan hubungan. Jadi sama loh. Ya, wah, saudara memahami ini, kita menjadi tidak bingung pikirannya gitu ya. Karena rupanya Allah yang sama, Allah yang berjalan bersama Adam ya di taman itu ya, yang memberi kuasa kepada Adam ya untuk mengelola Eden itu, itulah Allah yang sama ya, yang kemudian bekerja di dalam Kristus Yesus ya, di dalam Dia ada hidup, yaitu bicara mengenai persekutuan kembali dengan Bapa. Itu artinya hubungan. Gambaran ini refleksinya jelas di dalam Abraham kan? Dia adalah sahabat Allah. Dia adalah orang yang mengumpulkan harta di surga. Artinya orang yang melabuhkan, mengarahkan hatinya di kerajaan surga. Satu-satunya yang dia rindukan itu adalah tanah air surgawi. Ya, oke. Nah, saudara, di beberapa menit terakhir gitu ya, saya sengaja berlama-lama di situ karena saya sudah uji bahwa memang tidak mudah menangkap poin itu. Ya, saudara, memang tidak mudah, pasti tidak mudah. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita pasti membawa kita ke dalam wow ya. Kalau Pak Anton tuh sebut ini, dia bilang apa ya kemarin tuh, dia bilang apa ya di dalam psikologi itu ya, wow moment, bukan wow ya, saya lupa ya, tapi menemukan esensinya bahwa kita hidup itu oleh Roh, bukan oleh hukum. Karena hukum, yaitu perintah, itu membuat saya dan saudara mati menurut Roma pasal 7. Tetapi oleh Roh, ketika saudara memiliki hubungan kembali atau persekutuan kembali dengan Bapa, itu menjadi jalan satu-satunya, dan itulah yang Bapa rindukan. Itu cara satu-satunya untuk dapat kembali memiliki hubungan. Ketika kita berangkat dari apa? Dari roh kita yang dihidupkan atau dikembalikan memiliki hubungan. Artinya apa? Kalau terhubung, berarti terhubung dengan Bapa. Ya, Bapa di surga. Artinya Bapa itulah harta kita. Bapa itu di surga. Di surga itulah harta kita. Kesanalah segala sesuatu kita curahkan. Gitu. Amin. Gitu. Nah, ini semua kalau saudara bisa renungkan, itu gambaran dari lagu-lagu yang sering saudara nyanyiin di IWC itu. Gitu. Kan keinginan Bapa segalanya bagiku. Ya. Sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Seperti orang yang, apa saudara ya, kayak desperate gitu ya, seperti putus asa gitu ya. Enggak sama sekali, saudara. Saudara, ketika ada di dalam situ, justru disitulah titik refleksi kebenaran itu dimulai. Itu yang membuat orang Farisi ahli Taurat bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari cara ini, nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena bukan refleksi kebenaran. Ya, Pak Hens berarti harus jatuh cinta. Yes. Ya. Harus dimulai dengan cinta ke rumah Tuhan. Harus dimulai dengan hatinya ada di Tuhan gitu, ada di Bapa gitu. Itu loh yang mau diajarin tuh. Gitu.
Nah, saudara, sama nih, saudara jatuh dalam dosa. Tahu kan kodrat dosa punya kesempatan kan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan, dan saudara dan saya alami itu. Ya, kita lihat itu terjadi, ya kan? Kita membunuh orang dalam diri kita loh. Mungkin tidak dengan barang tajam, pisau, senjata, tapi di dalam hati kita bunuh orang. Karena kita apa? Persepsi orang gitu. Apakah kita bukan pembunuh? Kita pembunuh, saudara. Ya. Ya, firman Tuhan bilang mereka dengan bibirnya memuji aku, tapi dalam hatinya tidak. Ya, Yesus bilang kamu seperti kuburan, ya, berlabur putih tapi dalamnya tulang belulang. Gambaran-gambaran yang mati, saudara. Kecuali kalau apa? Dimulai dari apa? Mengenai hubungan, ya. Hati kita di kerajaan, dan saudara bisa uji, ya, ketika engkau melabuhkan, ya, hati cinta, ya, di kerajaan Bapa itu kepada Bapa, maka saudara rela. Kerelaan itu semakin meningkat dalam diri saudara, rela melepaskan gitu. Tadi saya buat di chat, kalau saudara perhatiin tuh teman-teman tuh, ya, melepaskan itu artinya apa? Sekalipun memiliki tapi tidak terikat dengannya, gitu. Ya, Paulus bilang kepada yang beristri seolah-olah tidak punya istri, kepada yang membeli seolah-olah tidak pernah membeli, katanya. Ya, yang memiliki seolah-olah tidak pernah memiliki, gitu. Ya, gitu. Itu cara untuk, itulah titik di mana Yesus bilang, lalu datang dan ikutlah aku. Jadi yang saya garis bawahi di dalam diskusi tadi itu, saudara, ya, saya di sini juga kemudian ulas gitu, ya, bahwa tidak mungkin kita jadi murid Kristus kalau hati kita belum labuh ke tempatnya Bapa. Pasti tidak bisa. Yakinlah. Amin. Saudara bisa ulas dengan Matius 11 ayat 29 dan 30. Kuk itu tidak enak dan ringan. Enggak. Karena apa? Itu yang Yesus bilang, pikullah kuk yang kuberikan. Tengkuk kita ini kita nggak kasih, ya, kita nggak kasih kuknya Tuhan. Jadi berat, gitu. Dan saudara bisa geser lebih jauh ketika Daud berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Itu, saudara, ya, itu tingkatan, itu adalah eskalasinya. Itulah yang dibilang dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itu. Dimensinya itu. Dimensinya itu spirit. Bapa mencari penyembah. Bapa mencari orang yang bisa bertemu dengannya, kan begini. Di dalam roh. Enggak dari agamawi gitu. Enggak. Makanya dibilang apa? Kristus adalah iman yang satu kali, katanya, masuk dan kemudian selesai, sudah selesai, sempurna. Makanya di dalam harus dibilang roh dan kebenaran. Kebenaran di situ, saudara, apa? Aletheia. Itu bicara mengenai persona, person, pribadi Kristus. Bapak Ibu Saudara, kayaknya memang nanti Pak Tadus ulang-ulang lagi, ya. Kayaknya chat-chat itu bisa dibaca ulang, ketemu tuh mana. Saya bisa lihat dua orang yang yang memberi penjelasan tadi itu tidak ketemu tuh titik intinya tuh. Nggak ketemu loh. Ya. Nah, ya. Jadi titik intinya itu, ya, saudara, adalah apa? Untuk jadi murid, untuk kemudian bisa ikut Yesus, untuk kemudian doa, baca Alkitab, baca firman, itu tetap harus mulai dengan hati cinta dulu ke rumah Tuhan. Harus seperti Abraham, harus cinta dulu pulang ke tanah air. Ya, kitab Ibrani berkata, sekalipun dia memiliki kesempatan untuk kembali, tapi dia tetap merindukan tanah air. Itu adalah cara pandang, itu adalah sikap hati. Saya ulang, ya. Itu adalah cara pandang kalau kita bicara pikiran. Itu adalah sikap hati kalau kita bicara batin. Baru kemudian kita bisa berjalan, memulai perjalanan jadi murid untuk bisa dididik.
Kalau tidak, saudara, kita jadi hidup seperti ahli Taurat, orang Farisi. Ketaatan yang mati loh. Itu kenapa Roma pasal 7 bilang, Taurat itu membuat dosa hidup. Coba bayangkan kata-kata itu. Tetapi roh, katanya, hukum roh kehidupan, ya, itu menghidupkan, ya, di dalam persekutuan, ya, dengan Kristus. Amin, saudara. Oke, Amin. Amin. kita memang harus bereskan di situ, ya. Itu yang membuat saudara dan saya itu menjadi menemukan kelegaan itu. Di situ kelegaan kita. Jadi kita itu, ya, saudara, ya, kita itu jadi seperti Daud itu. Seperti Daud itu. Tiba-tiba bisa confess. Bisa confess. Jadi, ya, jadi jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi, ya. Jadi artinya bahwa yang benar itu maksudnya adalah jika engkau tidak memindahkan hatimu ke surga. Ya. Jadi harus kita mengerti itu artinya bahwa jika hidup keagamaan tidak lebih benar, artinya bahwa jika engkau tidak memindahkan hatimu ke surga, maka ya sama saja. Nah, memindahkan hati ke surga dimulai dari jatuh cinta mengenai rumah Bapa. Yang mencintai rumah Bapa seperti Abraham, ya, sekalipun memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi dia tetap merindukan satu kota tanah air yang dirancang oleh Allah. Nah, itu dimulai dari hubungan, ya Pak ya, itu Pak ya. Ya. Karena Matius 5 ayat 20 ini kan, jika hidup keagamaan tidak lebih benar, artinya benar seperti apa? Artinya kita harus memindahkan hati kita ke surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti kita harus kumpulkan harta di surga supaya hati kita ada di surga. Gitu ya. Saya kasih refleksi supaya tidak geser, ya. Jadi kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, dikaiozune. Artinya apa? Kalau hidup keagamaanmu bukan refleksi dari aletheia atau kebenaran. Jadi begitu. Jadi kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar, kalau hidup keagamaanmu bukan refleksi dari kebenaran, apa kebenaran itu yang dimaksud? Itu adalah aletheia atau Kristus itu sendiri. Nah, Kristus bilang apa? Kalau engkau tidak lepaskan apa yang ada padamu dan punya harta di surga, engkau tidak dapat datang dan mengikut aku. Jadi cara untuk masuk kerajaan surga itu adalah harus sempurna. Kalau engkau hendak sempurna, pertanyaannya, bagaimana aku masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus bilang, kalau engkau hendak sempurna, ada 3. Lepaskan yang ada padamu, supaya kau punya harta di surga. Hati, cinta rumah Bapa, tanah air surgawi. Lalu datang dan ikut aku untuk jalan ke sana. Jadi belum selesai juga. Kau punya hati ke surga, setelah itu aku bilang, dah selesai? Enggak. Yesus bilang, lalu datang dan ikutlah aku. Tetapi maksud Yesus bilang begini, itu adalah kuk yang kuberikan. Kalau kau sudah begitu, engkau akan enak dan ringan. Itu maksudnya loh. Kenapa saudara enak dan ringan? Karena saudara enggak memperkarakan hal di sini. Itu pasti sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Itu bukan kata-kata yang berat, bukan. Kita memang bilang, memang nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa, gitu. Ya, dia katanya apa? Anggaplah, dia bilang begini ya, anggaplah keberuntungan kalau engkau diperlakukan tidak adil. Kata-kata itulah perkataan-perkataan Kristus yang membuat engkau itu tidak masalah memang. Itu yang bahkan yang membuat rohmu itu hidup gitu. Nah, ya, di dalam perspektif seperti itu, dalam sikap hati seperti itu, maka kita bisa berjalan ke arah yang benar gitu. Dengan cara yang benar, ya. Ya, sebaliknya kan? Ya, sebaliknya ahli Taurat dan orang Farisi mencoba mendekatinya dengan ketaatan
ritual agamawi dan ketaatan hukum. Ya, orang Taurat ketaatan hukum. Orang Farisi ritual agamawi. Gitu. Gitu kan? Seolah-olah kalau setor 1 kali ke gereja setiap minggu, selesai perkara. Kan gitu kan? Biasa kan? Gitu. Bangun pagi sudah doa, baca Alkitab sesuai pasal yang dikasih oleh leader misalnya, selesai perkara. Padahal saudara sama sekali tidak merasakan kehadiran Tuhan. Pernah rasa begitu? Itu loh. Contohnya itu loh saudara. Kita seolah-olah melakukan, tapi kok kering ya? Kering, kenapa ya? Gitu. Kita tidak rasa Tuhan tuh. Kita tidak menemukan gitu, ya, bahwa Dia itu hadir. Kita tidak menemukan kehadirannya itu. Itu padahal kalau kita nikmati kehadiran Tuhan itu, saudara tahu nggak tadi siang itu saya, aduh luar biasa. Saya sampai ini ya. Ini satu contoh kecil saja ya, karena memang saya coba ini ya. Saya harus tinggalkan satu kegiatan yang sangat utama begitu, yang sangat rutin saya lakukan. Hanya karena ada seorang direksi yang mau ketemu gitu, ya. Tapi kemudian oke, gitu ya, saya datang. Saudara tahu, saya tunggu 1 jam. Tidak ada kabar, dikasih tahu, ya sebentar ya ketemu di sini, ketemu. Saya biarkan karena saya biarkan. 40 menit kemudian dia, saudara, tepat jam 1, saya bilang saya harus move karena kegiatan yang saya bilang saya geser tadi, saya harus catch up kan, saya harus kemudian melakukan kan, saya harus pindah gitu, saya harus penuhi gitu kan. Saudara, saya ingat tadi malam saya bilang, Allah di sini sepasti udara segar yang kuhirup, sepasti fajar mentari yang mereka di pagi hari. Saya bilang iya. I don't mind. Saya nggak apa-apa. Yang paling penting, aku lihat kehadiran Tuhan di dalam setiap momentum. Saya langsung, I feel the presence of God. Saya langsung rasa lega, kelegaan Tuhan. Dan yang menarik, few minutes later, beberapa menit kemudian, saya dapat telepon malah dari orang. Sorry, saya juga lapor sama bos, kali dia direktur, dia harus lapor sama direktur utama. Jadi ya kan kelihatan. Coba kalau saya rupanya di dalam setiap momentum temukan Allah. Allah tuh pasti hadir. Cuman bagaimana kita menemukan kehadirannya? Saudara dan saya akan menikmati yang namanya dan hidup dalam segala kelimpahan. Dari momen ke momen kita terus mendapat kemenangan-kemenangan itu. Gitu, saudara kaya. Itu yang dimaksud harta di surga ya, itu yang disebut harta di surga. Ketika engkau menemukan kehadiran Tuhan di dalam setiap momen hidupmu. Itu tuh harta itu. Oke? Ya. Ini saya balik nih Yanti. Kalau doa rajin, baca Alkitab rajin. Coba, kalau begitu hartanya orang Farisi banyak di surga. Enggak kan? Tapi maksudnya, kita doa banyak. Kita baca firman banyak. Itu apa maksudnya? Aku rindu mengenal Dia lebih lagi. Seperti Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Ya kan? Karena kerinduan untuk mengenal. Beda banget ya sama store muka. Apalagi sekarang disuruh setiap di WA harus baca terus sharing. Jangan tertekan ya. Jangan, kalau tidak dapat, nggak usah. Ya, tapi berusaha untuk dapat. Ketika dapat, bagi. Gitu. Saya akan perhatiin sharing-sharingnya itu supaya saya nanti bisa luruskan ya ke sini nih. Gunanya untuk apa sih? Supaya enak dan ringan. Matius 11 ayat 30. Kok yang kupasang itu adalah enak dan ringan. Kok bisa? Karena apa? Aku tidak terikat. Karena Bapalah hartaku, bukan yang ada di sini.
pencapaian apapun, cita-cita, obsesi, no. No, 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 no. Pencarian kita mengenai hidup, mengenai kekayaan, itu sudah berakhir di dalam Kristus. Yaitu apa? Jalannya Kristus. Hidupnya Kristus. Amin.